Selamat pagi saudara, selain beberapa informasi tadi, kami juga memiliki informasi lainnya. Bersama saya, Mario Sarong, kita buka Sapa Indonesia Pagi, Rabu 22 Januari 2025 di Kompas TV Independen, terpercaya. Saudara, pada pagi hari ini kita akan membahas beberapa informasi terkini yang akan disampaikan. Tetapi dengan fokus pada beberapa berita utama. Salah satunya adalah pembongkaran pagar laut yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang, di mana hingga saat ini saudara dari pihak pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama dengan jajaran TNI AL dan kepolisian akan melakukan pembongkaran pagar laut di wilayah Tangerang sepanjang 30 km. Pertanyaannya, siapa yang memiliki atau mendapatkan hak guna bangunan, di mana hal tersebut adalah izin bagi pihak swasta yang akan membangun atau yang sudah membangun pagar laut tersebut. Dan hingga saat ini masih terus menjadi pertanyaan, dan kami akan terus mengabarkan kepada Anda terkait dengan informasi tersebut, terkait juga dengan operasi pembongkaran pagar laut. Saudara, sebelum kita masuk ke dalam informasi tersebut, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan terlebih dahulu. Salah satunya, sebuah bengkel sepeda motor yang berada di Jalan Raya Pasar Minggu terbakar. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik pada salah satu panel. Akibat peristiwa ini membuat arus lalu lintas dari arah Kalibata menuju Pasar Minggu mengalami kemacetan. Kepulan asap yang pekat menyelimuti area bengkel, 13 unit mobil damkar serta puluhan personil dikerahkan untuk melokalisir api. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik pada salah satu panel di dalam bengkel. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dari peristiwa ini karena kondisi bengkel sudah tutup. Akibat kebakaran, arus lalu lintas dari Kalibata menuju Pasar Minggu dan sebaliknya sempat tersendat. Hampir gitu pada datang kemarin. Oke. Kemarin di belakang bengkel motor. Oh, bengkel motor. Servis juga ya khususnya. Paling ramai sini. Oh, paling ramai. Kita ke informasi selanjutnya, tanggul Sungai Tuntang yang jebol mengakibatkan rumah warga hanyut terbawa arus dan ratusan rumah warga desa Papanrejo, Grobogan, Jawa Tengah terendam banjir. 5 rumah warga yang dekat dengan titik jebolan tanggul sungai hanyut terbawa arus. Beberapa rumah lain yang berada di sekitar lokasi jebolnya tanggul mengalami kerusakan. Sebagian dinding rumah jebol dihantam derasnya air. Tanggul jebol juga mengakibatkan ratusan rumah warga terendam dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang meluas. Ada ribuan rumah warga di 7 desa di Kecamatan Gubuk dan Kecamatan Godong, Grobogan terendam air. Pemerintah setempat sudah menyiagakan dapur umum mandiri di masing-masing desa terdampak banjir. Di beberapa titik dari 8 kecamatan. Ini tadi saya di Kecamatan Toro, Kecamatan Purwodadi, ini berarti Kelambu, Godong, Gubuk, Tegowanu. Mungkin di Kedung Jati kemarin juga ada 8 kecamatan. Dan di kota tadi saya di tengah-tengah masyarakat sudah dibersihkan dan membuka dapur umum. Informasi lainnya, saudara. Hingga Selasa malam, proses pencarian korban bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terus dilakukan. Dari data terbaru, BPBD menyebut 18 orang meninggal dunia. Kepala Pusat Pengendalian dan Operasi BNPB Bambang Surya Putra menyebut akses menuju lokasi longsor masih tertutup lumpur sehingga proses evakuasi dan pencarian korban terkendala. Akibat longsor, sejumlah rumah warga rata dengan tanah hingga mengakibatkan korban jiwa. Kondisi terparah dialami Desa Kasimpar. Wilayah lain yang terdampak yakni Desa Yosorejo, Logo Pakis, Curug Muncar, Songgodadi, dan Kayu Puring. Dilaporkan 18 orang ditemukan meninggal dunia. Dan juga saat ini masih ada 8 orang yang masih di dalam pencarian.
Untuk mengetahui informasi terkini pencarian korban longsor Pekalongan, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kameramen Septa Yoga Janaloka di Pekalongan, Jawa Tengah. Pagi Bene, hingga saat ini bagaimana pencarian korban longsor yang bisa Anda informasikan pada kita? Ya, selamat pagi Mario dan juga saudara. Memang terkait dengan proses lanjutan pencarian evakuasi korban tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan sendiri, ini para relawan juga dari kepolisian, dari unit K9, kemudian juga dari TNI dan juga tim SAR ini tengah menggelar apel pasukan pagi untuk berkoordinasi terkait dengan strategi apa yang nantinya akan dilakukan terkait dengan proses evakuasi. Nah, karena memang kemarin yang menjadi catatan adalah ini alat berat belum dikerahkan oleh BNPB dan juga BPBD terkait dengan proses evakuasi, karena memang catatannya adalah di sini proses akses menuju lokasi ini terbatas, di mana longsoran tanah ini menutupi akses jalan ke lokasi, sehingga ini alat-alat berat masih belum diterjunkan. Nah, memang terkait hal tersebut informasinya nanti siang Kepala BNPB sendiri akan langsung mengunjungi atau melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Petung Kriono di Kabupaten Pekalongan ini untuk nantinya berkoordinasi terkait dengan strategi apa yang akan dilakukan untuk mempercepat proses evakuasi, mengingat ini sudah hari kedua pencarian. Nah, terkait hal tersebut memang update-nya hingga saat ini Mario, 18 orang dinyatakan meninggal dunia, kemudian 8 orang ini masih dilakukan terus pendalaman karena memang ini 8 orang ini hilang begitu, dan juga ada 13 orang yang luka berat, di mana kalau berdasarkan pantauan saya tadi pagi ini beberapa korban luka masih berada di puskesmas tempat saya menggambarkan kali ini, yaitu posko di Puskesmas Petung Kriono, untuk dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan. Sementara itu Mario. Ya Ben, dan dari informasi bagaimana kondisi korban yang mengungsi saat ini? Ya Mario, memang terkait dengan kondisi korban yang mengungsi, ini beberapa korban yang luka begitu ini dilarikan sementara di posko, tepatnya di Puskesmas Petung Kriono. Dan terkait hal tersebut saya mau mencoba mengajak Anda untuk masuk ke dalam posko untuk melihat secara langsung terkait dengan ini. Beberapa korban memang masih dirawat, namun tadi beberapa korban memang sudah dilarikan ke RSUD untuk melakukan proses penanganan lebih intensif, karena memang mengingat alat-alat fasilitas kesehatan di Puskesmas Petung Kriono sendiri ini masih terbilang cukup minim, sehingga memang ini harus dilakukan secara intensif rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan. Nah Mario, saya akan mencoba bertanya kepada salah satu keluarga korban yang berada di Puskesmas Petung Kriono di Kabupaten Pekalongan, dan terkait hal tersebut kami juga masih mendalami terkait ini penyebab pastinya terjadinya tanah longsor ini akibat hal apa. Namun yang kami pastikan memang di sini kamar-kamar masih terlihat setidaknya ada 2 orang yang dirawat, karena memang ini tidak dilakukan rujukan mengingat ini masih luka ringan. Kemudian tadi berdasarkan pantauan kami ada 2 orang yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan. Begitu Mario. Ya, terima kasih Benediktus Aditya dan Septa Yoga Janaloka atas laporannya. Utamakan kehati-hatian dan selamat bertugas kembali. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya petugas gabungan kembali menemukan jenazah korban kebakaran Glodok Plaza yang kemudian